Pemerintah telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2022, yaitu rata-rata nasional sebesar 1% lebih. Kebijakan ini diambil mengingat kondisi perekonomian masih sulit di tengah pandemi COVID-19. Semangat dari formula upah minimum berdasarkan PP nomor 36 tahun 2021 adalah untuk mengurangi kesenjangan upah minimum sehingga terwujud keadilan antar wilayah. Keadilan antar wilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-masing wilayah. Penetapan UMP 2022 ini tak sesuai harapan para buruh. Sebelumnya mereka mengusulkan kenaikan UMP tahun depan sebesar 10%. Sekjen KBSBSI, Dedi Hardianto menilai kenaikan upah yang terlalu rendah akan menurunkan kesejahteraan buruh dan berdampak pada produktivitas. Kenaikan upah jelas kami menolak kenaikan 0,9 tersebut. Karena pendapatan buruh tersebut kan untuk keluarga, untuk buruh dan keluarganya. Lalu untuk produktivitas, kalau buruh produktivitasnya rendah, upahnya rendah, kan produktivitas juga rendah. Ini yang harus dipahami oleh pemerintah. Jadi sekali lagi kami tentu akan melakukan perlawanan dengan cara kami, termasuk melakukan perlawanan dengan cara konstitusi, turun ke jalan untuk menyuarakan. Pengusaha meminta para buruh bisa menerima penetapan upah tahun depan, mengingat saat ini banyak perusahaan yang masih tertekan akibat pandemi COVID-19. Kami sangat berharap kepada teman-teman kita serikat buruh ya agar dapat secara legowo mengikuti aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Memang kondisi ekonomi kita saat ini baru mulai merangkak, baru mulai tumbuh karena kita hampir 2 tahun ini katakanlah ekonomi kita sangat stagnan akibat daripada pandemi COVID-19. Tapi kita sangat meyakini bahwasanya ekonomi kita ke depan akan semakin membaik dan juga nanti akan diiringi oleh pertumbuhan ekonomi kita yang semakin positif. Maka di sana juga akan terbuka tingkat kesejahteraan buruh akan semakin naik melalui kenaikan UMP dari tahun ke tahun. Sejumlah organisasi buruh menolak penetapan UMP 2022. Mereka akan melakukan perlawanan dengan mogok kerja nasional dan turun ke jalan. Lalu mengapa upah minimum hanya naik 1%? Apa dasarnya dan bagaimana perhitungannya? Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Pemerintah telah menetapkan bahwa rata-rata kenaikan upah minimum provinsi ini di angka 1, sekian persen. Dan tentu saja ini tadi Anda sudah lihat bagaimana kemudian buruh menolak kenaikan tersebut karena angka tersebut berada di bawah nilai inflasi dari berbagai wilayah. Nah, untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mencoba mendiskusikan lebih lanjut mengapa angka 1,06% itu muncul dan seperti apa sebenarnya perhitungan yang sudah dilakukan. Untuk itulah kita pada malam hari ini membahas mengenai kenapa upah minimum 2022 hanya naik 1%. Dan untuk mendiskusikan tema kita pada malam hari ini, saya sudah bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang terhubung melalui video conference. Ada Ibu Ida Fauzia. Bu Menteri, selamat malam. Bu Menteri sehat? Alhamdulillah sehat, selamat malam semuanya. Ya, dan juga terhubung bersama kami ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Bapak Melkiades Lakalena. Pak Melki, selamat malam. Selamat malam Mbak Brigita, selamat malam Bu Menteri. Dan saya juga ingin menyapa ada Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin, Pak Adi Mahfud. Pak Adi, selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bu Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Adi. Ya, kami juga masih menantikan kedatangan dari Ketua KSPI DKI Jakarta, Bapak Winarso, untuk bisa bergabung berdiskusi bersama kita di sini. Saya langsung ke Bu Menteri. Ini banyak yang kemudian ingin tahu Bu Menteri berkaitan mengenai kenaikan rata yang berada di angka 1,06. Nah, ini seperti apa sebenarnya 1,09? Bagaimana sebenarnya kemudian Kementerian Tenaga Kerja menetapkan rata tersebut? Silahkan Ibu Menteri. Terima kasih Mbak Brigita. Sebelum saya masuk kepada
angka 1%, saya ingin kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa upah minimum adalah merupakan jaring pengaman upah terendah yang dibayarkan oleh pengusaha bagi pekerja dengan masa kerja maksimal 12 bulan atau 1 tahun. Setelah masa kerja 1 tahun, maka pembayaran upah ditetapkan menurut struktur skala upah di masing-masing perusahaan. Ini saya perlu tegaskan ini ya, sekali lagi bahwa upah minimum itu adalah merupakan jaring pengaman upah terendah dan berlaku bagi pekerja dengan masa kerja sampai 12 bulan atau 1 tahun. Setelah masa kerja 1 tahun, maka pembayaran upah ditetapkan menurut struktur skala upah di masing-masing perusahaan. Nah, Mbak Brigita, kondisi saat sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, kita semua tahu ada disparitas yang sangat lebar dan kenaikan yang tidak kompetitif dengan kemampuan perusahaan di setiap daerah. Akibatnya, seringkali pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun tetap dibayar dengan menggunakan upah minimum. Akhirnya upah minimum itu menjadi upah efektif. Oleh sebab itu, Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian turunannya PP 36 tahun 2021, diaturlah formulasi perhitungan upah minimum yang baru, yang filosofi formula upah minimum itu adalah memacu laju pertumbuhan upah minimum di wilayah yang capaian upah minimumnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata konsumsi di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, menahan laju pertumbuhan upah minimum di wilayah-wilayah yang capaian upah minimumnya sudah relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata konsumsi wilayah tersebut. Dengan demikian, maka semangat dari formula UM itu berdasarkan PP 36 tahun 2021 ini adalah mengurangi kesenjangan upah minimum yang pada akhirnya terwujud keadilan antar wilayah. Ini yang perlu saya sampaikan. Nah, hasil perhitungan melalui formula itu juga menunjukkan bahwa upah minimum rata-rata upah minimum tahun 2022 ada kenaikan 1,09%. Ini secara nasional ya. Secara nasional tentu angka masing-masing provinsi berbeda sesuai dengan pertumbuhan ekonomi atau inflasi mana yang tertinggi di masing-masing provinsi. Jadi sebenarnya kita ingin mengembalikan filosofi upah kepada filosofi yang sebenarnya. Itu Pak Brigita. Ya, Bu Menteri, banyak orang yang beranggapan bahwa kenapa sih kok hanya 1% ditetapkannya dan ini di bawah angka inflasi, dan tentu membuat hitung-hitungan kalau dari buruh tadi juga sudah disampaikan ini tidak sesuai dengan kenaikan kebutuhan mereka. Nah, ini bagaimana kemudian penjelasan dari Kemenaker, Bu Menteri? Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa upah minimum tahun 2000, penetapan upah minimum atau penyesuaian upah minimum itu formula PP 36 tahun 2021 itu mengacu pada pertumbuhan atau inflasi. Jadi dilihat mana yang lebih tinggi, apakah inflasinya atau pertumbuhan ekonominya. Kemudian di PP 36 ini juga mengatur tentang ketentuan upah batas atas dan batas bawah. Yang harapannya dengan ketentuan batas atas dan batas bawah ini, maka tidak ada upah yang diterima oleh buruh di bawah konsumsi rata-rata masyarakat di wilayah tersebut. Juga tidak ada upah yang melebihi dari batas atas di atas rata-rata konsumsi wilayah tersebut. Sehingga dengan formula ini akan tercipta mengurai kesenjangan antar wilayah. Dan saya perlu ingatkan bahwa bagaimana dengan kesenjangan antar pekerja dalam suatu perusahaan, maka formula skala struktur upah itulah yang akan mengurai kesenjangan antar pekerja di masing-masing
perusahaan yang bersangkutan. Jadi kita bisa pastikan tidak boleh ada pekerja yang menerima upah di bawah batas bawah. Yang itu berarti mereka tidak memiliki kemampuan tidak memiliki kemampuan karena di atas konsumsi rata-rata di wilayah tersebut. Tapi kalau jangan dikira bahwa tidak ada wilayah yang jangan dikira ada wilayah yang tidak memiliki upah di bawah batas bawah. Nyatanya memang masih ada beberapa provinsi yang ternyata itu mereka memiliki upah di bawah batas bawah. Yang kita tidak ingin, berarti kan kalau kita keinginannya diharapkan dengan kebijakan pengupahan ini mengentaskan mereka dari kemiskinan menjadi tidak tercapai. Karena ternyata masih ada yang berada di batas bawah. Bu Menteri, kalau dari catatan Kementerian Ketenagakerjaan, Bu Menteri, daerah-daerah mana saja kemudian yang masih mengalami kesenjangan sedemikian besar sehingga batas yang kemudian sudah ditentukan ini menjadi penting dan harus didorong untuk bisa diterapkan? Ada beberapa provinsi ya. Nanti saya akan minta ditayangkan kalau masih memungkinkan. Ntar saya. Baik. Ada tidak Bu Menteri yang Iya, silakan Bu Menteri. Ada datanya, ada provinsi yang upahnya di atas ada misalnya kalau di DIY itu ada Kabupaten Sleman, kemudian saya cek lagi sebentar. Ya, Bu Menteri, ada tidak kemudian daerah yang tidak mengalami kenaikan UMP ini juga? Nah, tadi karena kita menetapkan formula batas atas dan batas bawah, ada provinsi-provinsi yang ternyata upahnya sudah di atas batas atas. Nah, kalau upahnya kita biarkan naik terus tanpa ada pengendalian batas atas, maka kesenjangan itu akan semakin melebar. Pada provinsi misalnya Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat itu sudah berada di batas atas. Jadi tidak perlu lagi mengalami kenaikan karena sudah di batas atas, begitu ya Bu Menteri ya? Ya, betul. Bu Menteri, ini apakah wajib banyak yang ingin mendengar langsung statement dari Bu Menteri supaya tidak was-was? Apakah UMKM juga wajib menetapkan UMP ini, Bu Menteri? Ini butuh statement dari Bu Menteri supaya clean and clear. UMKM bisa diulang? Untuk UMKM apakah harus mengikuti? Pengaturan upah pada usaha mikro dan kecil itu dikecualikan dari ketentuan upah minimum. Upah pada usaha mikro dan kecil ini disepakati antara pekerja atau buruh dengan pengusahanya. Nah, di PP 36 ini terdapat pengaturan upah terendah yang dapat disepakati oleh pengusaha dan pekerja pada usaha mikro dan kecil ini sekurang-kurangnya 50% dari rata-rata konsumsi atau 25% di atas garis kemiskinan. Ini sekali lagi meskipun ada kesepakatan tapi kita ingin menjamin bahwa pekerja pada sektor ini pun sekurang-kurangnya dia 50% dari rata-rata konsumsi. Ini adalah merupakan satu terobosan baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dengan jelas memberikan perlindungan berupa upah terendah bagi pekerja di sektor UMK, meskipun kita sangat memperhatikan keberlangsungan UMK itu sendiri. Karena memang di UMK ini prinsip bipartit ya, kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja itu lebih dominan di sini. Iya, Bu Menteri, ini ada rencana kemudian mogok bersama nasional karena menolak penetapan dari Kementerian
ketenaga kerjaan yang sudah disampaikan tadi juga oleh Bu Menteri. Nah, ini bagaimana kemudian respon dari kementerian mengenai penolakan yang terjadi di kalangan buruh ini, Bu Menteri? Iya, upah minimum provinsi akan ditetapkan oleh gubernur di masing-masing provinsi. Kami memberikan data yang kami peroleh dari BPS, bagaimana perintah dari undang-undang maupun perintah dari peraturan pemerintah tersebut. Selebihnya nanti akan ditetapkan oleh gubernur. Nah, saya berharap pada gubernur melalui Dewan Pengupahan Daerah melakukan konsolidasi bersama dengan para pekerja, serikat buruh, bersama dengan para pengusaha, untuk mendiskusikan bagaimana sesungguhnya kondisi ideal di masing-masing wilayah tersebut mengikuti atau mengacu pada PP 36 tersebut. Yang kedua, saya kira apabila teman-teman mau mau turun ke jalan menyampaikan aspirasi, saya kira itu adalah hak teman-teman pekerja atau buruh. Saya cuma menyampaikan bahwa saya mengingatkan bahwa kita masih pandemi COVID-19 ini kan belum berakhir. Teman-teman juga harus memperhatikan itu, dan saya kira ya dilakukan dengan mengikuti norma dan ketentuan yang berlaku. Baik, kita jeda dulu, saya jeda. Nanti kita akan lanjutkan bersama dengan Bu Menteri dan narasumber lainnya, tetap bersama kami.